Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprianto. Saya guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT SMP Negeri 8 Linggo Sari Baganti. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul, yaitu uji kinerja pada siswa kelas 7 untuk materi meneladan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya dapat semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, semangat, dan ceria. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya baik-baik saja. Baik, seperti biasa kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai, agar suasananya lebih nyaman, tenteram, silakan kalian cek sampah yang ada mungkin berserakan di sekitar kalian. Silakan dicek secara bersama. Tidak ada, Pak. Bersih semuanya. Bersih. Baik, untuk kegiatan kita pada saat hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Pak cuma ingin mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Satu, di dalam pembelajaran, kalau ada siswa yang ingin keluar dengan alasan tertentu, silakan mengajukan permisi terlebih dahulu dengan cara mengangkat tangan. Bisa? Bisa. Kemudian yang kedua, kalau seandainya di dalam pembelajaran ada siswa Bapak yang ingin bertanya atau ragu mengenai materi yang disampaikan, silakan bertanya secara tertib dengan cara mengangkat tangan juga. Bisa? Bisa. Dan juga di dalam pembelajaran, Pak mengharapkan tolong jaga suasana ketertiban sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Bisa? Bisa. Sebelum belajar kita mulai, silakan ketua kelas ucapkan kita berdoa. Silakan pimpin ketua kelas. Siap, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Mulai. Nah, semuanya baca doa. Baca. Baik, selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita juga menyanyikan lagu kebangsaan dalam rangka untuk semangat kita dalam belajar. Baik, kita lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini itu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa
Bapak, sebelum kita belajar, kita dianjurkan untuk melaksanakan atau menyanyikan lagu kebangsaan. Itu selain sebagai edukasi pendidikan untuk kita, bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme agar kita cinta terhadap bangsa dan negara atau tanah air. Seperti biasa, Bapak akan mengambil absen kepada siswa Bapak semuanya. Siapa mungkin dari kalian yang tidak hadir pada hari ini atau semuanya hadir? Ada berapa orang yang izin sakit? Yang izin siapa? Raju. Yang sakit? Berapa? Jadi ada 2 orang teman kalian yang tidak hadir dengan alasan satu sakit dan satu apa? Yang kita berharap mudah-mudahan yang sakit bisa sehat, yang apa bisa sekolah sehingga bisa belajar bersama-sama. Bagaimana pembelajaran itu bisa bermanfaat bagi kita? Yang pertama, tolong di dalam pembelajaran selalu terapkan kedisiplinan di dalam kelas. Terutama tolong simak dan pahami guru di dalam penyampaian materi sehingga materi yang disampaikan bisa kalian pahami dan kalian pelajari dan bermanfaat. Bisa? Bisa. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa materi kita minggu yang sudah lewat? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Sabira, silakan. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Materi kita yang sudah lewat yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, di mana pemahaman materi itu mencakup tentang bagaimana cara membaca alif lam samsiah dan kamaria penerapannya di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang masih ingat apa itu alif lam samsiah dan apa itu alif lam kamaria? Yang lain selain Afgan ada? Afgan silakan, apa itu? Alif lam samsiah bertemu dengan alif lam dibaca idgham. Sedangkan alif lam kamaria bertemu alif lam dibaca jelas. Itulah materi kita yang lewat, membahas tentang bagaimana bacaan alif lam samsiah dan kamaria di dalam pembacaan Al-Quran. Baik, selanjutnya di mana materi kita pada hari ini yaitu mencakup tentang meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Jadi ini materi kita yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Baik, kepada siswa Bapak semuanya, di dalam materi yang kita pelajari meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, di mana tujuan dari pembelajaran kita terhadap materi kita pada saat hari ini yaitu ada 3 macam dari tujuan pembelajaran kita. Dapat kalian lihat di depan melalui tayangan gambar yang ada. Yang pertama, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, menyebutkan pengertian nama-nama yang indah bagi Allah, yaitu Asmaul Husna. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Allah melalui beberapa lafaz Asmaul Husna. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu materi kita. Baik, sebelum Bapak lanjut, Bapak sedikit ingin menanyakan mengenai materi kita kepada siswa Bapak semuanya. Karena tujuan pembelajaran kita sudah jelas, jadi Bapak ingin bertanya, menurut kalian apa itu Asmaul Husna? Siapa yang bisa? Yang lain? Ya, cuma Dwi, silakan Dwi. Nama-nama yang indah bagi Allah. Nama-nama yang indah bagi Allah. Baik, kalau Asmaul Husna itu nama-nama yang indah bagi Allah, berarti siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Nah, silakan dulu yang laki-laki kita minta pada Nika. 99 Pak. 99. Silakan Julia. 99 nama bagi Allah. 99 nama bagi Allah. Baik, itu mengenai sedikit pertanyaan tentang materi yang akan kita pelajari. Agar lebih bergerak, kita akan melakukan speaking. Baik, kepada siswa Bapak semuanya,
speaking yang kita lakukan pada saat ini adalah speaking mengenai tepu fokus. Bisa? Bisa. Baik, Bapak beri apa-apa. Baru kita mulai semua. Kita mulai speaking kita dengan tepu fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baik, kita akan fokus tentang materi pengenalan Asmaul Husna. Nah, seperti yang disampaikan tadi, Asmaul Husna itu adalah apa tadi? Nama-nama yang indah bagi Allah. Seperti yang disampaikan. Dan jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Jadi dari pembelajaran tentang Asmaul Husna yang jumlahnya 99, kita cuma mempelajari sesuai materi itu cuma 4 materi mengenai Asmaul Husna. Baik, mana yang 4 itu? Silakan lihat tampilan ke depan. Yang pertama, Asmaul Husna yang kita pelajari itu mengenai nama Allah, yaitu mengenai Al-Alim. Apa artinya? Allah Maha Mengetahui. Di sini dijelaskan di dalam makna Allah mengetahui segala sesuatu yang baik, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah itu mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Dan bagi kita, manfaat meneladani tentang sifat Al-Alim ini, yaitu kita bisa menjadi siswa yang rajin, karena Allah menyukai siswa yang berilmu, tidak sombong. Dengan ilmu manusia bisa menjadi orang pintar. Itu yang pertama. Jadi adalah Al-Alim. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua itu membahas tentang Al-Kabir. Apa artinya? Maha teliti atau maha mengetahui secara mendalam. Artinya apa? Allah mengetahui segala sesuatu secara detail, baik secara lahir maupun batin. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada, baik yang nampak maupun tidak nampak. Itulah salah satu sifat Allah. Dan manfaat kita mempelajari sifat Allah Al-Kabir ini, itu kita bisa berhati-hati di dalam ucapan dan perbuatan, dan tidak berbuat buruk meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu ada dekat kita, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu membahas tentang sifat Allah As-Samia. Apa artinya? Dengar. Yaitu, pernahkah kalian berdoa? Pernahkah kalian merasa doa kalian itu didengar oleh Allah? Pernah. Tandanya apa? Dikabulkan doa kita. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitulah kebesaran Allah, Maha mendengar dan mengetahui apa yang diucapkan oleh hambanya sewaktu berdoa atau meminta. Dan manfaat kita meneladani dari sifat As-Sami ini, yaitu membiasakan kita agar ucapan berbicara yang baik dan berdoa dengan penuh keyakinan, karena Allah selalu mendengar. Jadi ibarat kata, kita tidak boleh berburuk sangka walaupun ada sebagian doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, tetapi kita terus berdoa dan selalu istiqomah. Mudah-mudahan doa kita dijabah atau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat mengenai
Asmaul Husna ini yang kita pelajari yaitu Al-Basir. artinya Allah itu maha melihat atau tidak? Iya. Ya. Dari sini bisa dijelaskan atau dapat landasannya di mana Allah menjelaskan di dalam salah satu Quran surat Al-Hujurat ayat 18 di mana Allah menjelaskan sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi intinya apa? Di dalam kegiatan yang kita lakukan Allah ada. Allah melihat kita, Allah mengontrol kita. Oleh sebab itu, kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, dengan Allah maha melihat kita, mudah-mudahan semua perbuatan dan tingkah laku kita bisa kita kendalikan dan bisa kita pikirkan, sehingga apa yang kita buat mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu teladan bagi kita meneladani sifat Al-Basir ini yaitu bisa menjaga perbuatan meski sendiri. Yaitu selanjutnya suka menolong orang lain dengan ikhlas karena Allah maha melihat kebaikan. Intinya apa? Allah itu maha melihat. Mungkin manusia tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat. Oleh sebab itu, di dalam sikap anak bapak semuanya, apalagi di dalam kegiatan di sekolah, tolong etika dan karakter kita jaga, karena Allah itu maha melihat. Dan juga Allah pun sudah mengutus dua utusannya, yaitu malaikat apa namanya? Malaikat apa namanya? Rokib dan Atid untuk mengawasi atau untuk mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Oleh sebab itu selalu waspada, jaga diri agar perbuatan kita selalu terkendali dan dijauhkan dari perbuatan yang buruk. Nah, jadi itu 4 pemahaman kita, pembelajaran kita mengenai Asmaul Husna yang kepada siswa Bapak, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi contoh dan panutan untuk menjaga diri kita agar di dalam kita bergaul, di dalam kita berbuat sehari-hari sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dan tidak melanggar aturan Allah sesuai yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, itu mengenai materi. Mungkin ada yang kalian tanyakan? Tidak, Pak. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, untuk lebih menguatkan materi kita pada pagi hari ini, kita akan sedikit Bapak memberikan bentuk lembaran kerja kepada kalian dalam rangka untuk menguatkan materi. Apakah kalian paham atau tidak dalam bentuk LKPD yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Silakan LKPD ini kalian jawab, kalian isi. Yang pertama berdasarkan isian mandiri sendiri-sendiri. Selanjutnya nanti kelompok presentasikan sewaktu kalian hampir di depan. Sudah dapat semuanya? Sudah. Baik, ada yang ragu mengenai lembaran kerja yang sudah Bapak bagikan? Mana? Ya, silakan diisi berdasarkan titik-titik yang ada. Diisi sesuai materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang lain, masih ada yang ragu mengenai lembaran kerja? Yang mana? Mengenai tugas budaya kelompok, silakan isi secara berkelompok, nanti akan dipresentasikan ke depan. Jadi silakan bisa berdiskusi bersama. Ada pertanyaan, keraguan? Yang kedua mengenai materi, itu ada isian tentang pemahaman tentang Asmaul Husna, penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana Asmaul Husna itu bisa diterapkan di lingkungan tempat tinggal kita. Dan untuk nomor 3 itu uraian itu kelompok. Jadi silakan diskusi bersama teman-temannya apa isiannya sehingga nanti ditampilkan ke depan secara berkelompok. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalau siap semuanya,
berarti kita akan segera untuk mempresentasikan. Tapi sebelum itu, agar lebih sedikit refresh penyegaran untuk presentasi kita per kelompok, kita sedikit ice breaking untuk penyegaran siswa bapak semuanya. Siap ice breaking? Siap. Oke. Teguh sukses. Baik, kalau ingin sukses semuanya, kita lanjut pembelajaran kita. Sekarang kita minta untuk kelompok 1. Silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan soal yang nomor 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus meneladani sifat Al-Husna dalam kehidupan sehari-hari? Silakan jawabannya. Mendengarkan perintah nasihat orang tua guru agar kita dapat mengingat bahwa Allah itu ada. Kita dapat menjaga perbuatan kita meskipun sendiri. Nah, itu jawaban dari kelompok 1 tentang pemaparan mengapa kita harus meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari pemaparan kelompok 1 ada nggak yang kalian tanyakan atau pendapat yang ingin kalian berikan kepada yang tampil? Ada? Ada? Oke, jawaban dari kelompok 1 tentang hasil jawabannya? Oke. Baik, silakan tutup kembali. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk teman kalian. Sekarang kelompok 2 silakan tampilkan ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kelompok kami. Mengapa kita harus meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara salat 5 waktu, menjadi pendengar yang baik, dan mengingat kalau Allah selalu ada. Tepuk tangan untuk teman kalian. Kelompok 3 tampil ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Mengapa kita harus meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? 1. Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Karena nama-nama Allah pedoman bagi diri kita. 3. Karena Allah suka dengan anak yang jujur. Untuk teman kalian. Nah, silakan kelompok 4. Mengapa kita harus meneladani sifat Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menjadi pendengar yang baik. 2. Agar lebih dekat dengan Allah. 3. Menjadi makhluk yang baik dan taat atas perintahnya. Nah, itu pemaparan dari kelompok 4. Sudah kalian simak? Sudah kalian dengar? Ada nggak yang ingin kalian tanyakan mengenai apa hasil dari diskusi kelompok mereka kepada kalian pada saat ini? Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Memang tidak, mungkin sedikit Bapak menyampaikan tentang bagaimana cara kita meneladani sifat Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dengan meneladani Asmaul Husna, mudah-mudahan bisa menjaga diri kita sesuai apa yang disampaikan oleh kelompok yang tampil tadi. Sudah oke? Oke.
Berikan aplaus untuk teman kalian. Jadi sebelum RKPD itu dikumpulkan, silakan dikoreksi kembali, dilihat dan dipahami. Kalau ada perubahan silakan dirubah sebelum nanti dikumpulkan kepada Bapak. Bisa? Ya, silakan. Sudah siap semuanya? Siap. RKPD-nya. Silakan. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Nah, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Tadi tugas kelompok kalian sudah presentasikan ke depan. Ini kita untuk mengulang sedikit, menguatkan dari materi soal nomor 3 secara langsung. Apa ingin melihat kalian paham tidak kalian terhadap materi yang nomor 3 ini? Dimana soalnya mengapa kita harus meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kita harus meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kalau yang kalian tampilkan itu tadi adalah tugas kelompok, perwakilannya secara kolektif. Sekarang Bapak minta secara pribadi, individu, siapa yang bisa memberikan jawaban mengapa kita harus meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Ya, silakan Abgan. Bisa? Karena lebih dekat kepada Allah. Supaya lebih dekat kepada Allah. Betul? Betul. Nah, berikan aplaus untuk teman kalian. Selanjutnya dia bisa? Silakan Julia, diangkat tangan terlebih dahulu. Menjadi pedoman hidup. Menjadi pedoman hidup. Betul? Betul. Jadi dari pemaparan teman kalian tadi, baik yang tampil ke depan secara kolektif, perwakilan menyampaikan dari jawaban kelompok maupun secara individu dari sampel yang Bapak minta. Jadi pemahaman mengapa kita harus meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah bagi Allah. Di mana nama-nama yang indah bagi Allah ini, sebagian ulama ada mengatakan dengan kita sering membaca Asmaul Husna itu sama dengan kita berdoa. Dan juga dengan mengamalkan Asmaul Husna ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa alasannya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Karena dengan kita mengamalkan Asmaul Husna berarti kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah berarti menandakan kita dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, kepada anak bapak semuanya, mari kita selalu mendalami dan mengamalkan sifat Asmaul Husna ini sehingga bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan hari ini, Bapak ingin meminta salah satu dari kalian, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Silakan, Naila. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan adanya pembelajaran Asmaul Husna, mudah-mudahan bisa menemukan ilmu kedamaian. Ya, itu salah satu dari pendapat teman kalian. Yang lain ada? Yang bisa menyimpulkan? Yang kira-kira dari pemahaman yang materi yang sudah Bapak sampaikan, dari tugas yang sudah kalian kumpulkan,
dari hasil diskusi yang kalian tampilkan dan juga dari penyimpulan dari teman-teman kalian tadi, maka Bapak memberikan penyimpulan bahwa dengan mempelajari Asmaul Husna ini, yang pertama, apa yang bisa kita ambil? Bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Itu yang pertama, yang penting dari pembelajaran kita. Yang kedua, dengan adanya pembelajaran Asmaul Husna ini, itu membiasakan diri untuk meneladani sifat-sifat Allah. Itu kita meneladani atau mencontoh dari sifat-sifat Allah. Selanjutnya, yaitu dengan pengamalan Asmaul Husna ini, yaitu menjaga sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita dari perbuatan yang tercela. Itu yang sangat penting sekali. Apalagi kita sebagai siswa, kadang-kadang tingkah laku kita ada yang tidak sesuai dengan ketentuan agama atau aturan sekolah, sehingga dengan kita mengetahui salah satu sifat Allah itu Maha Melihat dan Maha Mendengar, mudah-mudahan perilaku kita bisa kita jaga. Dan yang tak kalah penting, itu dengan pengamalan Asmaul Husna ini, hidup kita menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita inginkan. Jadi Allah itu Maha mengetahui semuanya, dan Allah itu berkuasa atas semua yang ada pada diri kita. Yang pertama, kuisnya sesuai dengan lembaran yang sudah kalian isi, yaitu tadi menanyakan tentang sifat Al-Alim. Lalu apa itu sifat Al-Alim artinya? Siapa yang bisa? Silakan. Artinya Maha mengetahui. Allah mengetahui. Betul? Betul. Berikan aplaus untuk kalian. Baik, selanjutnya tadi ada namanya sifat Allah dalam bentuk Asmaul Husna, yaitu namanya Al-Kabir. Siapa yang tahu? Silakan Julia. Al-Kabir adalah Allah Maha memberitahu. Allah Maha memberitahu, betul? Berikan aplaus. Selanjutnya ada yang diberikan namanya As-Sami'. Apa artinya? Kita minta yang laki-laki. Silakan, Jendra. Allah Maha mendengar. Betul? Berikan aplaus untuk teman-teman. Baik, yang terakhir Asmaul Husna, yaitu mengenai Al-Basir. Apa artinya? Kita minta yang laki-laki biar seimbang. Silakan Nika. Maha melihat. Maha melihat, betul? Betul. Baik, itu sedikit kuis tentang pemahaman kita pada materi. Untuk materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari materi yaitu mengenai memahami makna ikhlas. Apa materi kita minggu depan? Memahami makna ikhlas. Jadi kepada sahabat semuanya, silakan dibaca-baca materi kita selanjutnya. Mudah-mudahan bisa kita mempelajari dan bisa memahami materi untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita speaking untuk kegiatan kita sebelum penutup, yaitu dengan speakingnya, yaitu tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Ya, kita mulai speaking kita dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Sebelum penutup terakhir, mungkin mengenai pembelajaran yang
Bagaimana perasaan kalian? Senang dan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kalian ucapkan dan apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan menyenangkan untuk kita. Kalau kita amalkan. Baik, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah sampai atau akan Bapak tutup. Untuk kepada siswa Bapak semuanya, silakan simpan buku kalian, masukkan ke dalam tas sebelum kita berakhir pembelajaran. Silakan masukkan terlebih dahulu. Sudah masukkan semuanya? Sudah masukkan? Sudah. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, seperti biasa, ketua kelas siapkan kita berdoa kembali. Siap, gerak. Jaga, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca hamdalah. Baca hamdalah, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak semuanya pulang secara tertib. Silakan pulang secara tertib.